That, ladies and gentlemen, is the future. He is the present and he is the future. Yo, selamat datang kembali di channel Kiblat Fighter. Kabar hangat datang dari juara heavyweight Jon Jones. One of the most feared strikers to ever fight in kickboxing. Kick. Over and out. Big right hand from Stipe Miocic. He has him rocked. Kali ini dirinya bisa berbagi oktagon dengan Stipe Miocic, yang bakal menjadi pertarungan terbesar dalam karirnya di dunia MMA. Sempat dipanas-panasi isu dengan ingin bertarung melawan Francis Ngannou, namun kini Jones kemungkinan besar akan menghadapi Miocic dalam mempertahankan gelar juara pertamanya. Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard called a stop to this contest at 2 minutes 4 seconds of the very first round. Miocic bukanlah petarung sembarangan. Petarung yang juga bekerja sebagai pemadam kebakaran tersebut merupakan mantan juara dunia kelas berat UFC. Tak tanggung-tanggung, Miocic sudah pernah 2 kali berhasil merebut sabuk juara kelas berat. Namun Miocic tidak stabil di singgasananya. Dirinya sempat kehilangan sabuk juara kelas berat dari Daniel Cormier. Exactly what you gotta do. Namun ketika Stipe Miocic menjadwalkan laga rematch pada 15 Agustus 2020 di gelaran UFC 252, dirinya berhasil menumbangkan Cormier lewat decision dan merebut kembali sabuk juaranya di kelas berat. Sementara Jon Jones baru saja mengalahkan Ciryl Gane dan berhasil menyabut tahta tak berpenghuni sebagai juara kelas berat dalam helatan UFC 285 pada pekan lalu. Namun, Miocic kini sudah masuk ke dalam jajaran petarung veteran. Usianya kini tak lagi muda. Dirinya kini berusia 40 tahun. Dan andai saja Jones bertarung dengan Miocic lewat dari Agustus 2023, maka Miocic akan berusia 41 tahun. Jones sendiri tentu tak akan risau dengan faktor usia Miocic yang sudah senja untuk ukuran petarung MMA. Menurutnya Miocic akan lebih merepotkan daripada Ciryl Gane. Di dalam kepala saya, dia lebih baik dari sebelumnya. Dia jelas jauh lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas daripada Gane, kata Jones melalui akun Twitter resminya. Ini adalah pertarungan yang sangat penting bagi kedua warisan kami. Saya harus memperlakukannya seperti itu, tambah Jones. Jones menyimpan respek yang besar kepada Miocic. Menurutnya, jika dirinya bisa mengalahkan Miocic, maka ia akan benar-benar menjadi petarung terbaik sepanjang masa alias great of all time. Tidak pernah ada pertarungan yang lebih berarti bagiku daripada mengalahkan Stipe Miocic. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya pernah melawan GOATs dan orang-orang akan menganggapnya sebagai kelas berat terbaik sepanjang masa, ujar Jones. Jones mengatakan kalau saja pertarungan itu bisa terjadi, maka itu artinya mempertemukan yang terbaik melawan yang terbaik.
Tak satu pun dari juara masa lalu yang sudah saya kalahkan dianggap GOATS. Jadi pertarungan nanti versus Miocic akan menjadi pertarungan GOATS versus GOATS. Namun kritik atas penyematan Jones sebagai Great All of Time datang dari legenda UFC Daniel Cormier. Cormier tak setuju jika Jones disebut sebagai petarung terbaik sepanjang masa atau GOATS. Hal itu lantaran Jones pernah gagal dalam tes kandungan obat terlarang. Cormier merasa kegagalan Jon Jones dalam tes kandungan obat terlarang membuat namanya tak layak masuk dalam perdebatan tentang petarung terhebat sepanjang masa. It's a bit tricky for me when I talk about this because I don't want to disrespect the guy that I like so much. Saya rasa sangat berat untuk memperdebatkan petarung terbaik sepanjang masa hanya karena Jones yang saat ini naik ke kelas berat dan memenangkan titel juara dunia. Karena dibalik itu, apa yang pernah dia lakukan di kelas light heavyweight sangat tidak pantas untuk menyandang gelar kehormatan. Hal seperti ini selalu membuat saya dalam posisi sulit, karena saya selalu mengatakan bahwa petarung yang punya perilaku buruk terkait diri mereka tidak seharusnya dipandang tinggi, ucap Cormier dalam wawancara dengan ESPN. Cormier was not able to take down Stipe Miocic and hold him down for any considerable amount of time. Take him down like Daniel Cormier could not, or elects to not take him down. It does provide opportunity for Stipe, even if Jon Jones memang sempat terbukti memiliki kandungan turinabol metabolite saat menghadapi Cormier pada tahun 2017 lalu. Selain itu, Jon Jones juga sempat terbukti positif memiliki kandungan clomiphen dan letrozole usai mengalahkan Vincent Brooks. Jon Jones sendiri sudah 2 kali mengalahkan Cormier sepanjang karirnya. Namun, kemenangan di tahun 2017 diubah jadi no contest setelah Jon Jones terbukti positif memiliki kandungan turinabol metabolite. Saya rasa ketika seorang petarung memiliki rekam jejak seperti itu, sungguh sulit untuk menyebutnya sebagai petarung terhebat sepanjang masa, khususnya terkait kegagalan dalam obat-obatan dan steroid atau hal-hal semacam itu, ucap Cormier. Saya tahu banyak petarung, seperti Anderson Silva dan petarung-petarung lainnya. Namun saya rasa Jones memang ada dalam pembicaraan ini karena dia baru saja memenangkan gelar kelas berat. Apalagi kini dia sudah pernah menjadi juara UFC di 2 kelas berbeda. Itu alasan mereka merasa pantas memberinya sebutan GOATS, kata Cormier. Better striker. So if this fight is just a stand-up fight, I would think that Cyril would do better against Jon Jones. But the reality is it's mixed martial arts. And as we saw last weekend, Jones has an ability on the ground. Diketahui Daniel Cormier sendiri juga merupakan petarung yang menyandang status juara di 2 kelas berbeda. Cormier lebih dulu dari Jones yang merasakan menjadi juara di kelas light heavyweight dan kelas berat dalam perjalanan karir UFC-nya.